Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi pada video persiapan TKA Matematika tingkat lanjut untuk materi transformasi geometri. Dan kita sudah sampai di soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini, kita nanti akan membahas berkaitan rotasi bangun datar. Nah, di sini ada jejer genjang A, B, C, D yang akan dirotasikan. Dan nanti di sini ada 5 pernyataan yang perlu kita cek kebenaran pernyataan tersebut. Kita lanjutkan, dipersilakan untuk mencatat soal terlebih dahulu agar lebih mudah untuk memahaminya. Dipersilakan dengan cara mempause video ini terlebih dahulu. Oke, terima kasih sudah catat soalnya. Mari kita langsung bahas soal nomor 7. Oke, kita bahas soal nomor 7 untuk transformasi geometri. Di sini adalah rotasi bangun ya. Jadi di sini ada bangun jejer genjang, di mana ada A, B, C, D sebagai ujung-ujung dari jejer genjang tersebut. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya bangun kalau ditransformasikan, entah itu dirotasi, didilatasi, ditranslasi ataupun di satu lagi apa? Refleksi. Semuanya itu bergantung pada titik-titik ujung-ujungnya. Jadi yang mengalami perubahan adalah ujung-ujungnya. Dan yang perlu kita ingat-ingat sekali lagi, panjang dan luas itu tidak boleh berubah. Begitu ya. Kecuali untuk dilatasi. Jadi dari keempat pernyataan yang sudah diberikan, kecuali pernyataan 4 yang secara soal memang tidak komplit, kita sebenarnya sudah bisa menjawab 2 pernyataan sekaligus, yaitu pernyataan 2 dan pernyataan 5. Nah, pernyataan 3 dan pernyataan 5 itu merujuk pada panjang AB dan luas dari jejer genjangnya. Jadi sekali lagi, walaupun diputar dengan sudut berapapun, yang namanya bentuk dan luas sebuah bangun tidak boleh berubah. Begitu ya. Jadi otomatis pernyataan 3 itu betul kalau memang pernyataannya mengarah pada panjangnya sama. Ya memang harus panjangnya sama, tidak boleh ada panjang yang berubah. Begitupun luasnya juga harus sama. Nggak boleh ada perubahan luas untuk rotasi, translasi, dan refleksi. Bisa diingat-ingat ya untuk 2 ini ya. Kecuali 1 dilatasi, karena dilatasi itu perbesaran atau perkecilan. Otomatis nanti akan ada perubahan panjang luas. Tapi bentuknya tidak boleh berubah. Dan yang tidak berubah lagi adalah perbandingan panjangnya. Misalnya sebuah persegi panjang, panjangnya tadinya 4 dan 6. Panjangnya 6, lebarnya 4, didilatasikan. Lebarnya jadi 2. Berarti otomatis panjangnya nanti jadi 3. Perbandingannya tidak berubah. Perbandingannya akan selalu tetap, bentuknya selalu tepat, hanya ukuran luas dan panjangnya saja yang berubah. Itu untuk dilatasi. Tapi untuk rotasi sekali lagi, panjang, luas tidak boleh berubah. Hanya posisinya saja yang berubah. Layaknya kalian putar gitu, ke sini ser, ya bentuknya tetap sama. Cuma hanya posisinya berubah. Berdasarkan gerakan melingkar dengan sebuah pusat rotasi. Nah, berarti di sini yang bisa kita bahas itu tentu saja adalah pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Karena pernyataan keempat tidak lengkap ya di situ. Sepertinya ada bagian yang terpotong dari pernyataan keempat. Oke, berarti kita di sini nanti hanya diminta untuk merotasikan titik A dan titik C. Kita akan cek apakah betul kalau kita putar searah jarum jam 90 derajat, itu nanti hasilnya adalah -15. Dan kita perlu ingat bahwa kalau misalnya -90 derajat itu nilainya sama dengan 270 derajat. Jadi putaran 90 derajat searah jarum jam
itu nilainya adalah 270. Jadi sebenarnya kita mencari rotasi ya sejauh 270 derajat dari A. A sendiri nilainya adalah berapa itu? Min 5, min 1. Oh, ini A dirotasikan menjadi A aksen. Nah, berarti kita akan cari X aksen, Y aksennya. Oke. Kalau 270, matriksnya apa? Masih diingat atau tidak? 0, 1, min 1, 0. Oke, seperti itu ya. Kita kalikan dengan min 5, min 1. Langsung colok miring terus, ketemunya adalah ke sini ya. Berarti min 1. Karena 0 kali min 5, 0. 1 kali min 1. Berarti jawabannya adalah min 1. Kemudian yang bawah kalikan terus 5. Oke. Jadi apakah betul sesuai dengan di sini A aksennya min 1,5 sesuai pernyataan? Betul. Jadi jawaban pertama adalah benar. Nah, untuk yang C itu juga sebenarnya sama. C kita rotasikan. Rotasinya 180 derajat searah atau berlawanan arah jarum jam itu sebenarnya sama. Karena dia kembali, kalau ini hanya ke sini, kalau yang ini ke sini gitu ya. Ya, jadi di sini berarti 180 itu sama. Nah, matriksnya adalah matriksnya R aksen sini, C aksen ya. C aksen. Kalau di sini mintanya adalah berapa? Min 3, min 2. Oke, kita cek. X aksen, Y aksen sama dengan matriksnya apa? Kalau 180? Min 1, 0, 0, min 1. Oke, dari C itu sendiri 32. Berarti colok ke sini hasilnya adalah min 3, colok ke sini hasilnya min 2. Sama? Betul berarti ya? Betul atau salah? Iya. Betul. Jadi dari kelima pernyataan ini yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3, dan 5. Pernyataan 4 salah karena pernyataannya tidak lengkap. Kalau pernyataannya lengkap bisa jadi pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5 semuanya benar. Oke, ternyata ada salah ini ya. A aksen, B aksen 2 kali AB begitu. Ya, berarti kalau seperti ini pernyataan ketiga jelas salah ya. Iya, salah karena sekali lagi panjangnya itu harus sama antara aksen B, aksen, dan AB. Jadi kalau ada pertanyaan panjangnya jadi 2 kali lipat dalam rotasi itu jelas-jelas salah. Oke, jadi yang betul Bapak ulangi sekali lagi. 1 betul, 2 betul, 3 salah karena panjangnya tidak sama. Kalau panjangnya sama betul, tapi kalau panjangnya tidak sama itu salah. 4 tidak komplit jadi salah. Dan 5 betul karena luasnya memang harus sama. Oke, itu untuk nomor 7.